Shalom jemaat Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Nah saudara, kita akan membahas tentang surat 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13-18. Saya berikan judul adalah pengharapan di balik kematian. Nah setiap kita pasti pernah mengalami kehilangan dan perpisahan. Terutama kematian, kita pasti akan menghadapinya. Kematian itu pasti dialami oleh setiap manusia. Nah, tidak ada yang bisa menghindarinya. Nah, ketika kematian orang-orang yang terdekat dengan kita itu datang, tentu kita akan tergoncang, kita akan berduka karenanya. Nah, bagaimana menghadapi momen duka cita dengan tepat? Biarlah surat 1 Tesalonika ini boleh menolong kita. Mari kita baca pasal yang keempat ayat 13-18. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan Allah, dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Nah saudara, kali ini Paulus menguatkan jemaat di Tesalonika tentang kedukaan karena kematian saudara-saudara seiman mereka. Nah besar kemungkinan saudara-saudara mereka ini mati dan telah menjadi martir, sehingga mereka sungguh berduka cita karena kejadian tersebut. Nah kita tidak mengerti mengapa kedukaan ini sampai bisa memupuskan harapan mereka. Nah jemaat Tesalonika belum mengerti secara utuh tentang orang-orang yang meninggal dalam Tuhan Yesus. Dan Paulus tidak mau mereka berduka sampai seperti itu. Iman Kristen dilandasi oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Yesus telah bangkit dengan tubuh yang mulia, dan kebangkitan yang seperti Yesus akan dialami oleh murid-muridnya. Jadi saudara-saudara mereka yang meninggal dalam Kristus itu akan jelas perginya kemana, yaitu akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak akan ditinggalkan, mereka tidak akan pergi kemana-mana, mereka akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah dalam ayat 15 dan 17 Paulus menjelaskan bagaimana nantinya mereka yang meninggal dalam Tuhan Yesus. Dituliskan di sana, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Apa artinya ini? Nah saudara, ada pemikiran dalam jemaat Tesalonika, dan mereka khawatir bahwa saudara-saudara mereka yang seiman, yang sudah meninggal pada waktu itu akan ketinggalan ketika menyambut Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Nah oleh karena itu Paulus menjelaskan kepada mereka penjelasan bahwa yang meninggal dalam Kristus itu akan terlebih dahulu bangkit. Mereka tidak akan ketinggalan. Kemudian kita yang hidup sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali akan bertemu bersama-sama dengan Tuhan di awan-awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Dan kita akan kembali bersama-sama dengan Tuhan. Nah saudara, tema bersama-sama dengan Tuhan ini diulangi Paulus sebanyak 2 kali di ayat 14 dan 17. Nah penekanan ini penting bagi jemaat Tesalonika untuk meneguhkan hati mereka bahwa kematian saudara-saudara seiman mereka itu bukanlah akhir dari segalanya. Suatu saat nanti mereka akan bertemu dan berkumpul bersama-sama dengan Tuhan. Perpisahan, kematian yang terjadi dalam kehidupan mereka
adalah perpisahan yang sementara. Dan fakta-fakta ini dijelaskan oleh Paulus untuk menghiburkan saudara-saudara mereka yang sedang berduka dan kehilangan akan saudara-saudara mereka yang telah mati dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, perikop ini mungkin sekali kita sering dengar di dalam kedukaan ataupun pemakaman. Namun, pemahaman ini seharus juga memotivasi kita untuk terus memiliki keyakinan yang kokoh dalam menghadapi kematian. Karena kita punya iman bahwa Yesus yang telah mati dan bangkit itu akan menjamin kehidupan kita dan kehidupan setelah kematian kita. Ini adalah dasar iman yang akan menguatkan kita ketika kita menghadapi kehilangan dan duka cita yang menimpa. Perpisahan di dalam Tuhan hanya perpisahan sementara. Nah, suatu kali kita akan kembali berkumpul bersama-sama. Ada reuni besar bersama-sama dengan umat percaya, bertemu kembali dengan Yesus Kristus Tuhan kita yang datang kedua kalinya. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi perpisahan, kedukaan orang-orang yang kita kasihi, yang meninggal dalam Tuhan, janganlah kita dikuasai oleh kesedihan, seolah-olah tidak ada harapan lagi untuk bertemu. Saudara, ingatlah Tuhan yang Immanuel itu. Ketika ia lahir, Immanuel itu hadir dalam kehidupan manusia. Dan Yesus yang sama, yang telah mati dan bangkit, akan terus hadir bersama-sama dengan kita. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sampai akhirnya kita bertemu dengan dia muka dengan muka dan menyambut dia hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Nah, saudara, ini yang menjadi sukacita kita ketika kita menghadapi kedukaan, kehilangan, dan kematian orang-orang yang kita kasihi. Orang-orang yang hidup dalam Tuhan, meninggal dalam Tuhan, adalah orang-orang yang berbahagia. Mereka bisa beristirahat dalam damai, beristirahat dengan tenang. Oleh karena itu, dalam pemakaman Kristen atau kubur-kubur Kristen ditulis dengan istilah RIP, Rest in Peace. Mereka beristirahat dengan tenang. Ada pengharapan dalam kematian orang-orang yang dalam Kristus, karena dasar iman bahwa Yesus menjamin hidup kekal dari umatnya, orang-orang yang percaya kepada dia, orang-orang yang bersandarkan akan namanya. Kiranya Tuhan boleh menolong kita dengan penghiburan dalam firman Tuhan hari ini dan menguatkan kita terus ketika menghadapi kedukaan, kehilangan, kita tidak kehilangan harapan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini yang telah menguatkan kami dan menghiburkan kami. Tuhan, kami tahu kami akan menghadapi kematian, perpisahan, dan kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Kami bersyukur Tuhan, mereka yang telah meninggal dalam Tuhan, kami tahu mereka pergi kemana, mereka sedang bersama-sama dengan Engkau, dan kami akan berkumpul kembali bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang percaya oleh karena nama-Mu. Dan kami akan berkumpul bersama-sama dengan Engkau Tuhan nanti ketika kami berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penghiburan yang telah Engkau berikan lewat firman-Mu dalam surat 1 Tesalonika 4 ini. Biarlah Tuhan boleh menghiburkan kami, menguatkan kami, khususnya saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang sedang mengalami kedukaan. Nah, biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Tinggal serta